quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'utsu rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa li jami' masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ke-7 bulan Sya'ban, sekitar 7 hari lagi kita mendapati nisfu Sya'ban insyaallah, dan sekitar 22 atau 23 hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai di bulan Sya'ban, karena Nabi kita mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yaghfulun nas, bulan di mana manusia banyak lalai. Sebagian orang berpikir ini terakhir kita makan siang, terakhir kita berokok di siang hari, terakhir kita bermaksiat, karena setumat lagi datang bulan Ramadan. Lalu dihabiskan waktunya di bulan Sya'ban ini dengan maksiat. Diisi bulan Sya'ban ini dengan kelalaian, dengan kesia-siaan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang lalai. Amin Allahumma amin. Dan agar kita tidak lalai, maka kita di antara caranya hadir di majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah gizinya hati. Ilmu itu adalah nutrisinya rohani. Sebagaimana makanan itu menjadi gizi atau nutrisinya tubuh. Dan agar kita tidak lalai, mari kita berjamaah bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan insya Allah yang hadir di sini berataan orang soleh lagi solehah. Amin Allahumma amin. Ujar Imam Syafi'i, uhibbul ulama walastu minhum. Saya senang bergaul dengan para ulama meskipun saya bukan termasuk ulama. Nah, ulun sampaikan di sini uhibbus salihin walastu minhum. Ulun senang bergaul dengan orang soleh meskipun ulun sendiri tidak termasuk orang yang soleh. Nah, biarlah orang-orang yang soleh lagi solehah itu. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali di bahasan mengenai adabul isti'dad li sairis salawat. Adab menyiapkan atau mempersiapkan diri untuk seluruh salat. Qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
thumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'asri fahiya sunnatun muakkadatun. Ujar Imam Ghazali, kemudian salatlah 4 rakaat sebelum asar. Dan menurut Sidin 4 rakaat sebelum asar itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Meskipun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ini bukanlah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak muwazabah, ya, tidak terus-menerus mengerjakan. Kadang menjagai banar. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan sebagaimana Nabi itu, kalau Nabi qobliyah zuhur menjagai sidin, ya, bahkan termasuk ba'diyah zuhur sampai diqodok sidin. Pernah Nabi itu mengqodok salat ba'diyah zuhur gara-gara tuntung zuhur ada tamu datang, sidin dahulukan tamu. Nah, rupanya tamunya itu lawas sampai habis waktu sholat zuhur, masuk asar, ba'da asar sidin mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Nah, karena habis sudah waktu zuhur. Itu artinya apa? Muwazabah Nabi kita, menjaga sidin. Dijaga benar lawan sidin qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Nah, adapun qobliyah asar ini ya tidak sebagaimana qobliyah dan ba'diyah zuhur. Makanya kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i ini ghairu muakkadah. Nah, dari sini kita paham antara muassis mazhab yakni Imam Asy-Syafi'i dengan tabi' pengikut sidin ulama Syafi'iyah itu tidak mesti satu pendapat. Muassisnya Imam Syafi'i, ya muassis mazhab Imam Syafi'i mengatakan ghairu muakkadah. Sementara Imam Ghazali mengatakan muakkadah. Jadi khilaf bainal ulama fil madhab itu biasa. Dalam satu madhab sudah khilaf. Apalagi bainal madhahib. Apalagi antar madhab dengan madhab yang lain. Yang penting kita saling tasamuh, saling menghormati, saling toleransi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Meskipun ghairu muakkadah, ada doa khusus dari Nabi kita, dari Rasulullah. Kesan orang yang menjaga salat sunnah 4 rakaat qabliyah asar. Ujar Nabi kita, rahimallah, Allah mengasihi, Allah menyayangi imra'an, siapa orang shalla arba'an, yang dia itu salat 4 rakaat qabla al-'asri. Maka jadi Imam Ghazali fajtahid ayyanalaka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah, berupayalah dengan badlul wus'i, dengan usaha maksimal agar diraihnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, jadi caranya kayak apa? Digawi qabliyah asar 4 rakaat. Nah, mudahan kita kawan mengamalkan. Ini nyaman-nyamannya guring. Apalagi mic-nya belum dipasang. Lalu kadang kedengaran sampai ke asrama. Lalu landung asarnya. Sampai jarang tuha asarnya. Mudah-mudahan kita kawan amalkan. Niat dulu, niat. Pasang niat yang kuat, karena dengan niat yang baik itu pun kita dapat pahala. Wala tashtaghil ba'dal 'asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Lalu janganlah engkau menyibukkan setelah asar itu kecuali dengan sesuatu apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yakni apa? Banyak talabul ilmi, banyak beribadah, banyak berzikir, banyak idkhalul surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, membahagiakan sesama kaum muslimin. Termasuk jangan guring habis asar. Nah, habis asar tuh guring makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Jadi kata para ulama ada 3 hal yang Allah itu murka. Yang pertama adalah tertawa terbahak-bahak. Yang kedua makan
padahal kada lapar, wal aklu min ghairi ju'in wan naumun bin nahari min ghairi sahrin bil lail. Guring di siang hari padahal tidak ada niat malam harinya hendak begadang. Namun malam hari hendak niat bermajelis, hendak mengisi halqah, hendak mutalaah kitab. Nah, siangnya dijadwalkan guring. Tapi kalau kada usah guring. Nah, kalau guring makruh, apalagi guringnya habis asar. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan fastaghila fi kulli waqtin fatashtagila fi kulli waqtin bimattafaqa kaifattafaqa. Wala yanbaghi ay la yaliqu, tidak layak, antakuna awqatuka, waktu engkau itu muhmalatan ay matrukatan bila faidatin. Jadi waktu itu dihabiskan dengan hal-hal yang anfaidah. Nah itu muhmalatan, disia-siakan. Fatashtagila fi kulli waqtin, maka sibukkanlah dari setiap waktumu bimattafaqa kaifattafaqa. Bimattafaqa maksudnya apa? Dengan sesuatu yang baik di dalamnya. Kaifattafaqa maksudnya apa? Miqdaru, ya, sesuai dengan kadar kebaikan yang bisa dilakukan. Bal yambaghi an tuhasiba nafsaka wa turattiba auradaka fi lailika wa naharika. Bahkan semestinya ya, yambaghi hendaklah engkau menghitung-hitung dirimu, memuhasabah dirimu. Nah, aqallu dzalika fil yaum min ba'da zuhri awil asri ilal lail. Nah, paling sedikit yang dihitung-hitung itu adalah dari ba'da zuhur atau ba'da asar sampai malam. Dihitung-hitung di apa yang sudah digawi tadi, apa yang ditinggalkan tadi. Disebutkan di kitab Muraqil Ubudiyah, fitil kal muhasabah barakatun azimatun. Di dalam muhasabah, di dalam merenung diri, menghitung-hitung amal kita, amal harian kita itu terdapat barakatun azimatun, keberkahan yang besar. Lalu waturattiba auradaka, tertibkan, lazimkan wirid-wirid engkau, fi lailika, di malam harimu, wa naharika, dan di siang harimu. Wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan la tata'addahu, dan tetapkanlah setiap waktu itu dengan kesibukan, janganlah engkau melampauinya. Wala tu'athiru fi siwahu, wala tu'athiru fihi siwahu, janganlah tu'athiru yakni tahtarizu, janganlah engkau terpengaruh dengan selainnya. Fabidzalika tadhharu barakatul awqati, maka dengan demikian nampaklah keberkahan waktu. Nah, jadi wahai anakku sekalian, kita ini berataan jatah waktunya sama. Sehari itu sama-sama 24 jam. 1 jam sama-sama 60 menit. 1 menit sama-sama 60 detik. Tapi kenapa maka ada orang yang lebih berfaedah bagi orang lain, lebih bermanfaat bagi orang lain? Pada hajar Nabi kita, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling besar manfaatnya gasan manusia. Nah, karena kemampuan dia dalam memanajemen waktu. Kemampuan ini dalam mengatur waktu. Pagi sudah sholat subuh berjamaah, batu baca wirid, baca kahfi, tulak ya, misi tausiah, boleh terima tamu, batu bersiap, tulak pulang khutbah Jumat, boleh ke rumah bersiap majelis pada asar, guring stomat, bangun zuhur, batu majelis pulang, batu ke pondok majelis pulang sampai isya, batu isya
majelis pulang embah sampai malam. Nah, ada orang yang gitu. Mudah-mudahan berkah waktu kita. Amin Allahumma. Amin. Coba renungkan. Yaumul utlah itu, ayyamul utlah, libur sama jatah liburnya. Sama-sama seminggu, sama-sama 2 minggu. Tapi ada yang seminggu tuh berkah, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang 2 minggu tuh berkah, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang dalam waktu liburnya itu menggani kuitan, mencari rumput, kesen sapinya. Nah, elah berkah. Ada yang menggani kuitan, bertanam pohon sawit. Ada yang saban beesokan khidmat membersih teras rumah. Ada yang membasuh piring, ada yang bertapas. Saban hari membantu kuitan. Tapi ada juga nang 2 minggu liburan guring aja. Jar kuitannya Pak balas dendam gara-gara nih di pondok ratabi guring, imbahnya boleh guring terus. Maka ada dalilnya pulang. Daripada ulan bermaksiat, micik HP baik ulan guring. Ya sudah. Karena kalau dibahas tak. Nah, Masya Allah. Akhirnya habis juga waktu liburnya. Nah, jadi itulah waktu. Al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang kada bisa menggunakan pedang, siap-siap dia tersayat oleh pedang. Itu waktu yang berkah. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani misalkan dalam usia sidin itu bisa membaca kitab sampai 25.000 judul kitab. Dalam satu waktu sidin bisa mendengar 3 radio sekaligus. Di depan, kanan, kiri, ketiga-tiganya sidin dengar. Ketiga-tiganya sidin paham, bahkan ketiga-tiganya sidin jelaskan. Beliau ulas berkahnya waktu para ulama. Jadi kadang dalam satu waktu 2 atau 3 amal sekaligus digawe. Nah itu penting kita nih, karena jatah waktu kita itu sama. Amun kada bisa kita mengatur, habis keberkahan waktu. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan ihmalal bahaimi la tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin. Fa amma adapun idza tarakta, jika engkau tinggalkan nafsaka. Nafsaka di sini ada yang mengatakan biddamisin. Berarti suka biddamisin. Ai laghiyan bila auradin. Yakni waktu yang sia-sia, laghian, lagha, wa mal lagha fala jum'atalah. Sudan tadi itu, sudan itu maksudnya wirid, dia menghabiskan waktunya ya. Fa idza tarakta nafsaka, engkau habiskan umurmu, habiskan waktumu laghian dengan sia-sia, bila auradin, tanpa membaca wirid, tanpa beramal soleh, muhmalan, yakni matrukan, ditinggalkan. Ihmalal bahaim, sebagaimana ditinggalkan atau diabaikannya bahaim, hewan ternak. La tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin, di mana bahaim itu, hewan ternak itu tidak sadar mengapa dia menghabiskan waktu, kenapa dia sibuk pada setiap waktunya. Fayanqadi, yakni yadhhabu, fayanqadi yadhabu, pergi, hilang. Aksaru awqatika, kebanyakan waktu engkau, doian, dalam keadaan doian, yaitu halikan, celaka, binasa. Ya, waktu habis terbuang, sia-sia tadi. Wa awqatuka umruka, padahal waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, sementara umurmu itu adalah induk dari hartamu, modalmu. Jadi umurmu itu adalah modalmu, waktumu itu adalah modalmu. Wa alaihi tijaratuka,
Dan dengan waktumu itu, dengan modalmu itulah engkau bisa berdagang, bisa melakukan jual beli karena ada modal, lalu bisa belanja. Wabihi wusuluka ila na'imid daril abadi fi jiwarillahi ta'ala. Wabihi dan dengannya, dengan umur tadi, dengan waktu tadi, wusuluka itu akan wusul, menjadikan engkau sampai ila na'imid daril abad, pada kenikmatan darul abad fi jiwarillahi ta'ala, ya, pada jiwar, bertetangga dengan Allah Ta'ala, yakni di surga. Jadi karena ada umur kita itu lalu bisa wusul sampai kepada Allah Ta'ala. Syaratnya umurnya digunakan dengan kebaikan. Mun kada umur si dalam parut meninggal keguguran jadi bom. Hanya lahir meninggal tidak umur. Nah, fakullu nafsin min anfasika jauharatun. Fakullu nafasin, setiap tarikan dan hembusan nafas dari nafas-nafasmu itu adalah jauharatun. Apa itu jauharatun? Permata. Ya, yakni hajarun karimun, batu berharga. Nah, makanya batu berharga itu bisa larang orang menukari. Mun ini murah aja nih, 3 real kah? 3 real rasanya nukarnya set Malaysia. 3 real tuh kali 4.500, 13.500. Nah, tapi besokan tadi ada kisah mengisahkan. Besokan tadi tapi hijau, baju hijau barian Ustaz Bahra ini yang baju santri tuh. Nah, akiknya hijau. Di sini pas di jari manis. Tentang majelis, sekalinya kepala sekolah merawat. Akiknya bagus Ustaz aja sedih. Serasi lan bajunya. Baju hijau, tapi hijau BHS dah. Memadahkan tuh. Tapihnya BHS. Barian orang juga. Nah, titipan juga. Karena dirawat, anunya dipeculeh. Coba pian Pak aja lah. Pasang siden, pas lah Pak. Ah, pas, ayo gesen pian. Iya Kak Ustaz, senang mana sih dong. Biasa gitu, ada juga jamaah di Korea tuh merawat tentang tasmiah. Lapas saya disuruh, jangan Ustaz begayaan aja. Ulun serius Pak, ulun begaya, sudah itu memang gitu. Sekalinya pas istirahat Mbah Tuntong baca doa, besokan tadi baca doa 3 kali sudah, doa Mbah baca Yasin, doa Mbah majelis, Mbah tu doa selamat pulang. Ada yang selamatan 3 kali baca doa. Tuntong baca doa, ada nomor raki. Pak ya, Pak Kepala Sekolah minta nomor rekening bian. Nah, ini gara-gara cincin pasti nih. Karena orang minta bari. Sekalinya kada lawas sampai ke pondok, terima akan kesenpian Ustaz aja. Nah, dia bukti transfernya. Sekalinya berapa nah? 500.000. Padahal cincinnya harganya 2 real aja. 2 real berarti 9.000. Masya Allah. Karena hajarun karimun tadi tuh. Batu berharga. Padahal murah tuh. Made in China tuh kira-kira tuh. Nukarnya di Jalan Ajiat tuh menuju Masjidil Haram. Hendak subuh orang berampar. Serba 2 real. Kullu syai'in ithnani rialan. Setiap sesuatu harganya, apapun yang ada di situ harganya 2 real. Masa akik tadi tuh. Amun ini 3 real nukar di Madinah. Kalau yang tadi itu 2 real, nukar hendak masuk ke Masjid Haram di luar masjid. Ya, 2 real 9.000. Ulun kan berjual kada, ulun kan memberi itu deh. Sidin memberi kita 500. Alhamdulillah. Mengesahkan hajarun karimun tadi. Nah, waktu kita itu seperti tadi. Hajarun karimun, seperti jauharatun. Permata mahal dia harganya. Apalagi mampir ke pasar Martapura tuh, nukar intan, larang-larang harganya. Ada sertifikatnya. Nah,
Saking mahalnya la qimatalaha, dia itu tidak ada nilainya. Maksudnya saking berharganya tidak ternilai. Nah, mungkin terjemah pas itu tidak ternilai. Kenapa? Maka tidak ternilai idza badalalahu, karena tidak ada gantinya. Fa idza fata fala audalahu. Jika waktu itu berlalu, maka dia tidak bisa kembali. Makanya sampai di sini disebutkan lah fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilaihi ta'ala. Maka karena itu setiap tarikan dan hembusan nafas itu mestinya menjadi salikan tariqan ilaihi ta'ala, menjadi jalan yang menuju wusul kepada Allah Ta'ala. Nah mestinya gitu, tarik nafas lepas, tarik nafas lepas, itu mestinya sabarataan tuh, nah menjadi wasilah, menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya disebutkan at-turuqu ilallahi ta'ala bi'adadi anfasil khala'ik. Jalan-jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan tarikan dan hembusan nafasnya hamba. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan innal yauma yunadi kulla waqtin. Sesungguhnya hari itu akan menyeru di setiap waktu. Biqaulihi ya ibna Adam. Jadi waktu itu pandir, wahai anak cucu Adam, ana yaumun jadid, ana saya itu hari yang baru, wa ana bima amilta fihi syahid, dan saya terhadap apa yang engkau perbuat fihi padanya syahid, menjadi saksi. Fagtanimi, maka bersiap-siaplah, fa innaka la tadri kunni idza gharabtus syamsu, idza gharabatis syamsu. Jadi fa innaka la tadri, karena engkau tidak akan mendapati lagi diriku jika matahari telah tenggelam. Jadi hari tadi tenang pandulan kita, wahai anak cucu Adam, ana yaumun jadid, aku ini adalah hari yang baru, lain dengan yang semalam. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini, karena kita puasa, bahas yang namanya niat puasa itu niatnya yaumiyah, harian. Kalau mazhab Hanafi niatnya bulanan. Jadi ulun berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu kan Allah Ta'ala, itu mazhab Hanafi. Mbah itu esok kada saya berniat lagi, esok kada saya berniat lagi, sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus setiap hari. Dan niatnya di malam hari. Kapan malam hari? Mulai ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Makanya ba'da isya itu kita berniat sama-sama tuh supaya jangan lupa. Amunnya esok ada sahur, kada apa-apa, yang penting sudah berniat. Bilanya kada berniat malam itu, esok biarpun tidak makan, tidak minum, tidak sah puasanya. Karena di antara rukun puasa itu adalah niat. Dan niatnya itu kullu yaumin, setiap hari. Karena kullu yaumin mustaqilun, setiap hari itu hari yang lain, hari yang independen. Hari ini tidak sama dengan kemarin, esok tidak sama dengan hari ini. Jadi kalau hari ini ada sah puasanya gara-gara kada berniat, itu kada berpengaruh dengan yang sebelumnya. Tidak pula mempengaruhi yang hari selanjutnya. Karena setiap hari itu punya harinya sendiri. Nah, itu insya Allah nanti kita bahas kitab Salasun Hadisan Ramadhaniyah, 30 hadis-hadis seputar Ramadan, kalangan seorang ulama Palestina. Insya Allah mulai hari pertama kita mengadakan daurah kitab Salasun Ramadan, Salasuna Hadisan Ramadhaniyah, 30 hadis seputar Ramadan. Nah, jadi esok banin nelpon abah mama, mudahan pian rezeki bertambah banyak, kau ulun dihadiahi kitabnya judulnya Salasun Hadisan Ramadhaniyah. Sudah di-share Abuya di grup. Nah, sudahkah pian mencentang hendak menghadiahi ulun? Nah, gitu. Nah, didoakan dulu. Jersidin nakai abah kada ada duit, hendak menjual sepeda motor belum payu, SPP jadi belum terbayar. Jaman gitu kada usah bahaya, kada usah mae. Ulun meinjam menjadi pondok ada.
Di perpustakaan kita ada tuh beberapa ya kalau. Nah itu. Jadi bagi yang kada sanggup jangan dipaksakan. Nah, minjam di pondok ada. Karena pian dobiti barisi terjemahi kada bapak. Asal jangan kada ingat membolehkan ke maktabah, ke perpustakaan. Karena itu ampun pondok. Pencoreti kada bapak. Asal jangan digambari Doraemon nah. Apalagi Ultraman. Ultramannya Ultraman ribut. Mengolah ribut dunia persilatan. Nah itulah insya Allah kena bulan Ramadan. Jadi karena kita bulan Ramadan acaranya mulai subuh, mbah subuh kita senam pegangan, mbah itu persiapan karena setengah 8 sampai 9 tahsin tahfiz, istirahat setengah jam, mbah itu tahfiz lagi setoran sampai setengah 11 qailulah sampai parak zuhur. Nah mbah zuhur kita daurah. Sore kita persiapan iftar, buka puasa, sore buka puasa, malam kita tarawih, malam kita tadarusan. Mudah-mudahan berdapat dengan bulan Ramadan. Dan yang paling penting mudah-mudahan bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ulun mohon ampun mohon halal mohon ridha hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.